Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryl Octavian. Di sini saya ingin mempresentasikan eh, dokumen pengembangan sistem dari Poltek Grade Repo, website repository tugas akhir. Yang pertama-tama ada informasi dokumen dan persetujuan, di mana terdapat versi 1.0 atau draft awal yang diluncurkan pada 19 Oktober 2023 dan versi 1.1 persetujuan rilis awal pada 20 Oktober 2023. Lalu ada gambaran umum dari proyek ini. Website repository tugas akhir lulusan Politeknik Negeri Malang di kampus Kediri adalah sebuah sistem manajemen repository tugas akhir berbasis website. Proyek ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan, penyimpanan, dan akses tugas akhir mahasiswa, serta memfasilitasi interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses tugas akhir, seperti mahasiswa, dosen, perpustakaan, dan user atau tamu. Selanjutnya, terdapat arsitektur sistem. Yang pertama ada hardware yang meliputi storage atau di sini memakai SSD, CPU yang menggunakan Intel Core i5, RAM 8GB, dan juga keyboard dan mouse. Selanjutnya ada jaringan, kami menggunakan jaringan LAN, Wi-Fi maupun hotspot. Lalu untuk software, kami menggunakan text editor berupa Visual Studio Code, web server XAMPP, dan juga web browser seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. Dan yang terakhir adalah database, kami menggunakan MySQL dan juga DBMS PHP-MyAdmin. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Yang pertama ada front end atau dari sisi klien, yang kedua back end atau sisi server, yang ketiga database management, lalu selanjutnya keamanan, dan terakhir pengelolaan tugas akhir. Lalu terdapat hardware requirement dan software requirement. Hardware requirement-nya yaitu storage, CPU, RAM, keyboard dan mouse, monitor. Terdapat juga perangkat tambah seperti printer dan speaker atau headset. Selanjutnya ada software requirement meliputi server yaitu XAMPP, Laravel, MySQL, Windows dan juga firewall. Terus dari sisi kliennya ada VS Code, Firefox, Chrome, lalu sistem operasi Windows atau macOS. Mengenai parameter sistem, terdapat pengaturan privasi, pencarian dan kategorisasi, verifikasi, pengaturan metadata, version control, komentar dan umpan balik, unduhan, statistik dan analisis, kebijakan hak cipta, integrasi dengan sistem akademik, dan yang terakhir ada keamanan. Lalu ada tampilan dari atau wireframe dari sistem ini adalah yang bagian atas sudah ada navbar, pada samping kiri ada sidebar, lalu pada tengah terdapat main area yang menampilkan menu-menu utama atau pemrosesan utama, dan yang bagian bawah ada footer. Lalu pada tampilan laporannya terdapat judul, deskripsi, kata kunci untuk pencarian, berkas TA, detail TA, nomor panggilan dari pemilik TA, label, klasifikasi, judul seri, unit, penerbitnya, tahun penerbit, tempat terbit, dan yang terakhir info detail spesifik. Selanjutnya ada use case diagram dari proyek ini, yaitu yang pertama ada user admin, itu dapat mengelola tugas akhir yang meliputi CRUD tugas akhir dan juga mendownload tugas akhir. Lalu ada kelola data user yang meliputi CRUD. Lalu terdapat mahasiswa yang juga dapat mengelola tugas akhir tapi hanya meliputi download, menambah, dan juga melihat. Di sini juga mahasiswa juga dapat menginput kuesioner sebelum menambah tugas akhir. Lalu pada aktor dosen, dosen dapat melihat tugas akhir, kelola tugas akhir, dan juga mendownload tugas akhir. Dan mahasiswa tamu atau guest hanya dapat melihat abstraksi saja. Lalu proses batch yang pertama adalah pemantauan dan validasi tugas akhir. Yang kedua pengiriman feedback melalui email. Yang ketiga pembaruan data user dan tugas akhir.
Yang keempat, pencadangkan tugas akhir. Yang kelima, penghapusan otomatis data lama. Yang keenam, pembaruan abstraksi tugas akhir. Yang ketujuh, audit log. Yang kedelapan, pengiriman pengingat kuesioner. Dan yang terakhir, integrasi dengan layanan eksternal. Lalu pada script, kami menggunakan bahasa pemrograman. Aplikasi akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Lalu yang kedua, mengenai struktur kodenya, aplikasi akan terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama adalah model. Model digunakan untuk manipulasi data dari database. Selanjutnya ada controller yang mengatur logika aplikasi dan berinteraksi dengan model dan juga view. Lalu view menampilkan antarmuka pengguna. Yang ketiga, algoritma. Aplikasi ini menggunakan algoritma pencarian dan mengurutkan data untuk memberikan fungsionalitas pencarian tugas akhir. Yang keempat, ada deskripsi fungsi dan modul. Aplikasi ini akan memiliki modul-modul seperti pencarian tugas akhir, pengelolaan pengguna, pengunggahan, dan pengaturan tugas akhir. Yang kelima, data input dan output. Data tugas akhir ini akan dimasukkan melalui formulir unggah dan hasil pencarian akan ditampilkan dalam antarmuka pengguna. Yang keenam, kemungkinan error dan penanganan error. Aplikasi ini menangani kesalahan seperti tugas akhir yang tidak ditemukan atau kesalahan server dengan memberikan pesan kesalahan yang sesuai. Yang ketujuh, interaksi basis data. Aplikasi ini akan berinteraksi dengan database MySQL menggunakan PHP MyAdmin untuk menyimpan dan mengambil tugas akhir. Dan yang terakhir ada keamanan. Aplikasi ini akan menerapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data pengguna dan juga perlindungan terhadap serangan web. Lalu proses bisnis aplikasi ini, perpustakaan akan mampu melakukan login dan bisa memulihkan lupa password. Lalu memvalidasi pengajuan tugas akhir, memberikan feedback melalui email, mengelola data user sekaligus tugas akhir, mendownload tugas akhir, lalu membackup tugas akhir, dan juga logout. Dari sisi mahasiswa atau user bisa melakukan login dan lupa password. User dapat menginputkan kuesioner sebelum mengupload tugas akhir TA. Lalu user dapat melihat tugas akhir TA dan juga mendownload tugas akhir TA. Dari sisi dosen bisa melakukan login, melihat tugas akhir, mendownload tugas akhir, dan juga logout. Dari sisi QS, hanya dapat melihat tugas akhir bagian abstraksi saja. Lalu pada bagian struktur file, yaitu ada assets, include, templates, upload, gitignore, index.php, htaccess, database.sql, dan readme.md. Lalu fungsional extract, terdapat metadata tugas akhir, data referensi, kata kunci, dokumen lengkap, pencarian dan filter, dan yang terakhir interaksi dengan database. Fungsional export. Yang pertama, ekspor ke format berkas, yang kedua ekspor ke repository public atau private, yang ketiga ekspor ke base data, dan yang terakhir ekspor ke laporan. Lalu terdapat skema objek, yang pertama adalah entitas atau objek, atribut, hubungan, kunci utama atau primary key, tipe datanya, indeks, lalu kebijakan penghapusan dan pembaruan. Lalu terdapat deskripsi tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang terdaftar dalam sistem. Data pengguna seperti nama, email, kata sandi, peran atau level disimpan dalam tabel ini. Tabel tugas akhir. Tabel ini digunakan untuk menyimpan metadata tugas akhir lulusan manajemen informatika Politeknik Negeri Malang di kampus Kediri yang diunggah oleh pengguna. Data tugas akhir sendiri akan disimpan sebagai file terpisah. Lalu untuk pemetaan datanya ada struktur data, relasi data, dan penyimpanan file. Untuk pemulihan datanya ada autentikasi, otorisasi, enkripsi, perlindungan dari serangan, pemantauan dan audit log, lalu ada backup dan pemulihan. Backup dan pemulihan. Proses backup meliputi seleksi data, metode backupnya meliputi lokal dan remote. Lalu yang ketiga ada pemrosesan data, yang keempat ada penjadwalan backup. Selanjutnya proses pemulihannya meliputi identifikasi kebutuhan pemulihan, kita perlu menyeleksi bagian mana saja yang perlu dipulihkan. Lalu akses backupnya juga ada lokal dan juga remote. Lalu ada pemrosesan data pemulihan, lalu penyimpanan kembali. Appendix di sini merujuk pada lampiran di mana terdapat glosarium atau daftar kata
dan pengertiannya, lalu juga referensi dalam penyusunan dokumen proyek ini, lalu terdapat rencana proyek yang meliputi jadwal penjadwalan dan juga rencangan biaya, dan yang terakhir terdapat biodata tim proyek yang meliputi informasi-informasi mengenai tim penyusun. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.